Yo, halo guys. Kali ini kita bakal nge-review Sofubi aku ya. Kita bakal lihat Sofubi apa yang paling tua yang aku punya. Oke, check it out. Oke, kita mulai dari Sofubi tahun ini ya, atau tahun 2025 atau 2026 ya. Ini itu bisa dibilang bukan Sofubi ya, melainkan figur yang mirip Sofubi. Ya, ini ada bukan Candy Toy sih, ini bukan Sofubi ya, bukan Sofubi tapi mirip tuh. Kalau kita bandingin sama Sofubi ya yang biasa tuh, tingginya tuh beda jauh ya, tuh beda jauh. Ini aku ada Omega, Ultraman Omega ya, beda sama Sofubi. Kalau Sofubi kan cuma tangan sama pergelangan, ini tuh bisa kepala juga ya, tuh bisa muter juga nih kepalanya. Nih Omega sama Ultraman Bah, cukup detail ya, tuh tangannya sampai diwarnain sampai belakang. Kalau Sofubi kan nggak akurat itu. Ini tuh kemarin tuh merek Apollo ya, mirip Sofubi ya, bagus kualitasnya, cuma ini nggak selembut Sofubi ya, Atos ini soalnya. Kita lanjut kita lanjut ke barang tahun berapa ya, sebentar. Kita lanjut ke barang tahun 2022 sama tahun 2021. Ini aku ada, si Revise ya, tuh Revise. Ini polos belakangnya, terus juga ada trigger Sky Type. Ini dia, tuh Bandai. Aduh, kameranya kurang jelas cuy. Tuh Bandai Cina, B itu Bandai. Ini juga kurang fokus, kameranya nggak fokus. Nih Bandai made in Cina. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke tahun 2020. Ya, ini kita lanjut ke tahun 2020. Di sini aku punya Z Gamma Future sama Z Beta Smash. Ini dia kondisinya, masih main bagus ya catnya. Ini bentar lagi bakal 10 tahun ya, pas tahun 2030 ini 10 tahun figurnya. Nih, kondisinya masih bagus. Waktu itu pengen beli Z Delta Rise Claw, tapi nggak jadi. Beli Reiga soalnya. Kita lanjut ya. Kita mundur ke tahun 2019 sama 2020 sampai 2019 ya. Ini cuma 3 aja ya aku ya. Tri-Spot aku cuma kurang si Fuma. Nanti Fuma aku beli lagi, terus Taiga juga bakal aku beli lagi ya yang lain. Soalnya ini si Taiga yang ini hancur banget, warnanya hilang semua warnanya. Titas masih bagus. Ini dia figur yang langkah ya. Ini kemarin aku lihat-lihat di toko oren, harganya tuh 300 lebih. Padahal ini figur nggak begitu tua loh ya, tapi udah langka. 300 berapa itu waktu itu, 350 ya. Ini Titas dan Taiga. Taiga ini kemarin ku repaint belum selesai ya, berantakan jujur. Kita lanjut lagi. Iya, di sini aku lupa ya, sorry. Aku lupa kalau di sini aku juga punya di tahun 2019 sama 2020. Di sini aku juga ada Kaiser Belial. Iya kan, Kaiser Belial ya. Ini yang rilisan ulang ya. Kalau yang zamannya 2009 punya itu beda lagi. Tuh, beda jauh ya. Yang 2009 tuh cakarnya merah, ini nggak diwarnain sama Bandai. Ini Grimdo, musuhnya si Reiga ya. Jadi berpasangan aku belinya. Ada Reiga, ada Grimdo. Mana ya? Sabar. Cotomate. Oke, ini dia.
Waktu itu aku belinya tuh 3 gini ya, tiga figur ini langsung gue beli tiga-tiganya waktu itu pas zamannya covid. Ya aku ingat banget pas zamannya covid lagi ultah, beli ini 3 biji jadi habis 300 ya. Ini Grimdo sama Rega aku beli satu paket ya, bukan satu paket ya, di toko yang sama. Waktu itu harganya juga murah loh si Rega ini, terus sekarang digoreng habis-habisan gara-gara langka. Nggak tahu ya langka atau nggak, soalnya kemarin tuh harganya tinggi banget. Oke, kita lanjut ke tahun sebelumnya ya, tahun 2018-2017, yaitu tahunnya Ultraman JIT. Oke, sorry. Tadi sebelumnya aku bilangnya series JIT ya, ternyata aku lupa kalau ada series RUP. Ya, oke, ini dia dari series RUP. Di sini ada sekitar 6 Sofubi. Enggak, ding, salah, sorry. Ada sekitar 8 ya. Ini dia. Super Form sama Final Form. Ini Super Form bukan ya? Super Form atau Upgrade Form ya? Aku juga lupa. Ini kita belakangin aja soalnya nggak bisa berdiri ya. Di sini ada Rosso Flame. Ini salah satu ultra favoritku jujur. Belakangnya polos ini ya. Oke. Kita lanjut, di sini ada adiknya ya. Si siapa aku lupa. Isami. Kalau kakaknya kan Katsumi, ini Isami. Si Blue Aqua. Oh, ini dia. Di sini aku juga ada varian formnya juga. Si Rosso itu, ada lagi, sabar. Si Rosso ada lagi ya formnya. Formnya ada 2, ada 3 di sini aku belinya yang Flame, Wind sama Ground. Kurang si Aqua ya. Ini dia, Wind sama Ground. Kurang lebih gini ya. Cuma beda warna doang sama motif dadanya itu ya beda. Di sini ada juga formnya si Blue Flame. Ini kurang lebih. Oke. Di sini ada monsternya juga ya, kaiju-nya juga bisa dibilang, yaitu Grigiobon. Aku suka sih ya. Kaiju-nya kayak gimana gitu. Suka aku. Bagian sisi-sisinya ini ya. Oke. Terus juga ada evolusinya bisa dibilang, Grigio King. Ini di Taiga sempat muncul juga ya, tapi jadi Taiga atau series mana tuh yang jadi warna biru aku lupa. Ini warna masnya ini mulai luntur ya, mulai luntur hilang. Ini juga di bagian tangannya. Terus di sini ada juga Ultraman RUP gabungan Rosso sama Blue, pakai kekuatan Ultraman Kristal sama Belial Kristal. Ini ada juga Ultraman Group muncul di movie-nya ya. Ini gabungan Blue Rosso Blue Grigio. Sebenarnya aku itu juga ada ya si Dark Snake itu yang monster ular yang di movie sama Tregear, tapi hilang guys. Oke. Kita lanjut ke series JIT ya. Sekarang beneran JIT ya. Aku ketinggalan satu guys, monsternya si Rup. Aku ketinggalan si ini, Horoboros. Ya, Horoboros. Ini tuh yang musuhnya tuh susah banget ya. Si Orb. Sama ini juga ada si Makoto. Si trionnya Orb. Bukan yang ini. Nah. Ultraman Orb Dark. Ini tangannya hitam sebelah ya. Ini lawannya pas episode ini ya. Itu si Orb Dark ini tuh pura-pura jadi pahlawan ya. Waktu episode yang lawan si Horoboros. Horoboros tuh ada juga yang versinya kalau nggak salah kayak gini ya. Ini tuh kalau nggak salah versi di upgrade sama siapa aku lupa lagi namanya, yang cewek itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke series JIT tahun 2017. Ini dia koleksi JIT-ku, ada sekitar 6 ya. Ya ini udah mentok 6 ya. Benar. Iya benar 6. Di sini aku yang paling suka itu Gilvalis. Soalnya belakangnya nggak polos, ada mas-masnya gini.
Soalnya kan kalau biasanya itu kan Sofubi itu monsternya ini nggak diwarnain ya, beberapa. Nih soalnya keren ya pas di movie tuh. Nih, jadi bisa jadi Gatling tangannya, bisa dibalik. Terus tangannya bisa jadi tangan. Oh, Gilvalis. Musuh yang lumayan susah. Dan juga dalang dibalik Galactron. Ya, Galactron. Oke. Terus di sini juga ada Zero Beyond. Ini kemarin aku repaint ya. Tuh. Warnanya belakangnya aku warnain. Ya maaf ya kalau nggak rapi, bisa dibilang. Pertama kali nge-repaint soalnya. Not bad ya guys. Jelek anjir. Oke. Terus ada Jet Magnificent, gabungan Zero sama Ultraman Ken. Ya, Father of Ultra. Nih. Sebenarnya kemarin tuh pengen ini ya, waktu tahun berapa itu? Tahun 2020 kan beli ini ya, koleksi Jet. Karena waktu itu kan tayang juga di RTV, jadi beli juga Sofubi-nya kan, tertarik. Waktu itu pengen beli si Ultraman Jet Ultimate Final. Tapi ya gitulah, suka berubah-berubah kok, keracunan ya waktu itu. Bukan keracunan Sofubi, jadi kayak nemu yang bagus langsung ya udah yang itu aja udah. Terus ini ada Jet Solid Burning. Ini dia gabungan Seven sama Leo, gurunya Zero ya, dua-duanya gurunya Zero. Ini bisa dibilang armornya tuh kuat banget. Oke, lanjut. Di sini tuh ada Jet primitif, gabungan Bah sama Belial. Ini kan biasanya ya di formnya Ultraman tuh Belial itu kayak susah dikontrol, tapi karena si Jet ini tuh anaknya Belial, jadi gampang ya buat dipakai kekuatannya. Terus di sini juga ada yang paling besar, DX ya. Kalau sana namanya DX, bukan DX itu ya, DX yang buat berubah gitu bukan. Tapi ini emang ukurannya tuh lebih, size-nya tuh lebih besar. Ada juga aku yang di series Orb, si Zep Pandon. Nih. Terus ini juga Bandai tentunya, tahun 2017. Kelihatan nggak guys? Tuh. Ini besar banget ya, Bandai 2017. Oke, kita lanjut ya ke figur selanjutnya. Oke. Ini dia koleksi Ultraman Orbku. Oke guys, tadi itu aku baru nyadar kalau di series Z itu aku ketinggalan ini ya, Ultranoid Zero. Ketinggalan tadi si Ultranoid Zero, kelupaan anjir. Tadi kulihatnya soalnya kayak ini ya, si Zero Tectogear Armor. Nih yang tahun 2000 berapa? 20 ya, 2020. Oke. Jadi ya koleksi Ultraman Orb. Udah 10 tahun ya figur ini. Semuanya ini udah 10 tahun umurnya. Tapi kondisinya masih bagus-bagus. Di sini aku ada yang gede dulu nih ya. Zepandon DX, sama kayak Skull Gomora. Ukurannya tuh besar ya. Coba aku bandingin sama kaiju yang lain. Tuh, lebih besar secara size ukuran. Ya, secara ukuran lebih besar. Nih, kita bandingin sama Grigio King. Tuh, lebih besar dan lebih tinggi. Ini 2016, bukan dari series Z ya, yang pas irisan Z itu bukan. Ini 2016. Oke, lanjut. Di sini ada Juglus Juggler ya. Juglus Juggler, rivalnya Orb ya. Ini 2016 juga. So not bad lah. Oke. Juggler. Terus ada Orb Origin. Ini Orb Origin. Tangannya jadi glitter gini. Waktu itu gara-gara aku warnain atau apa itu pas masih kecil ya. Tuh 2016 ya, ini kelihatan jelas 2016. Terus ada juga Ultraman Orb Hurricane Slash 2016 ya tentunya. Ini kemarin tuh waktu tahun berapa itu kan pengen dijadiin Sofubi SHF si Hurricane Slash sama Barmaid. Tapi belum ada kabar lagi. Di PHP-in anjir. Orb Barmaid ya selanjutnya tuh. Si Zeperion belum.
Buat Zephyrion tuh aku belum, sama Thunder Blaster ya itu kurang 2 lagi Forum Orb ya. Semoga bisa ngelengkapin. Oke, kita lanjut ke Ultraman X. Oke guys, sebelum kita lanjut ke X, di sini aku kelupaan kalau aku punya ini Ultraman Orb Zephyrion. Tadi aku bilang kan belum ada ya si Zephyrion apa Ultraman Orb Specium Zephyrion. Ternyata aku udah ada yang gede, tapi tuh 2016 juga. Iya 2016 gede ya. Kalau dibanding sama DX tuh kayak gini. Tuh lebih tinggi ya. Nih, lebih tinggi. Ini aja sedadanya segininya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke serial X. Oke, ini dia dari tahun 2015. Dan di sini juga aku kelupaan kalau waktu itu si Bandai ngerilis ulang Sofubi Griza di tahun berapa itu aku lupa, 2020-an ya. Ini ya, oke. Ya ini dirilis ulang sama Bandai waktu itu ya, tahun 2020. Jadi ini ya ini kelupaan lagi si Griza ya, yang form finalnya ya, yang nyerap kekuatan Kaiju Spark Doll. Oke. Di sini gua pertama ada Gargorgon Medusa ya, terinspirasi dari Medusa, ular Medusa. Terus ini tuh bisa nyemburin apa ya, kayak semburan api. Kalau ini listrik kalau nggak salah. Nah, di sini tuh uniknya tuh di dalamnya tuh kayak ada mata gitu, terus nanti nyembur jadi batu. Dan counter alaminya adalah Ultraman X Beamstar Armor. Nih, dulu tuh masih ada license-nya buat di scan di X-nya X ya, sama Ginga Spark. Nih dia kurang lebih kayak gini. Terus ada juga yang gede nih, Ultraman X tuh, tapi nggak bisa di scan. Iya, nggak bisa di scan di Ginga Spark. Nih X yang normal ya, gede ya ukurannya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke tahun 2014. Oke, di tahun 2014 di sini aku cuma ada 3 ya. Ya, cuma ada 3. Di sini ada formnya Ultraman Cosmos. Di sini semuanya form semua ya. 3 ini form Ultraman Heisei. Ini ada form Ultraman Cosmos Crusher ya kalau nggak salah. Kalau salah dikoreksi ya, Crusher mode 2014. Oh, kurang fokus kameranya. Sabar. Fokus lah. Oke, nggak begitu kelihatan jelas ya. Kalau dari dekat nggak kelihatan jelas. Terus ini ada Shining Ultraman Zero. Tuh, kemarin di repaint mata sama ini ya color timernya. Tuh 2014. Di sini tuh masih ada bekas license, tapi license-nya copot. Aduh, sayang sekali. Nah, ini dia kemarin yang aku repaint, Nexus Junis Red. Oh, jelek anjir. Ini belum kuwarnain. Tuh, belakangnya kayak gini udah aku repaint ya. Menurut kalian gimana nih hasil repaintku? Buruk kah? Atau biasa aja? Ya, kita lanjut lagi ke tahun 2013. Oke. Ini kita di tahun 2013. Umurnya udah 13 tahun nih. Seumuran sama aku. Oke, di sini ada Ultraman Nice. Mirip Decker ya. Aduh. Mirip Decker, color timernya di sebelah sini ya. Tuh. Belakangnya. Dulu tuh belakang tuh masih diwarnain ya beberapa. Kalau sekarang kan kayak nggak diwarnain sama Bandai. Ini ada Dyna flash type, udah hilang warnanya ya, hampir hilang semua ini. Terus ini ada 2 yang kemarin aku repaint, ada Mebius sama Hikari. Nih kalau Mebius kayak gini hasilnya. Tuh Mebius. Oke. Terus ada Hikari. Nih Hikari karena emang simpel jadi kayak nggak terlalu banyak di repaint sih. Naik brace-nya juga aku repaint, termasuk Mebius brace itu kemarin juga aku repaint ya. Tuh. Terus di sini ada Belial
musuh sejati, ya musuh bebuyutannya Zero. Kemarin juga Kuripen. Warnanya pink jadi pink aja. Oke, terus di sini ada Saramandora. Kalian pasti nggak tahu kan, beberapa tuh nggak kenal sama kaiju ini. Ini tuh muncul di series Mebius sama 80 kalau nggak salah ya, Saramandora. Ini juga bisa di scan ya, ini semuanya ini tahun 2013. Ini tuh bisa di scan sama Ginga Spark buat berubah ya. Aduh, jatuh sih. Nice, kita taruh belakang aja. Oke. Ini Saramandora. Pasti pada asing ya sama kaiju ini bagi penonton Ultraman baru ya. Nih, ekornya unik ya. Terus ini juga ada pita gitu ya. Terus di sini juga ada Choju. Aku punya Choju. Musuh Ultraman Ace yaitu King Crab. Ya, King Crab. King Crab. Ini dia. Bisa diputar-putar nih mulutnya. Ini kalau kalian tahu nih tuh bisa nyapit lehernya Ultraman. Tuh. Bisa buat nyapit gitu. Unik ya. Oke. Kita lanjut lagi ke tahun 2012 ya. Iya, 2012. Oke, kita lanjut ke tahun 2012. Oke. Coba kalian di sini 2012 aku cuma berapa kaiju? Yap, cuma satu. Gomora. Ya, Gomora. Kaiju yang Sofubi yang ini tuh, yang Gomora yang ini tuh sering muncul di series X. Ya karena kaijunya si Daichi itu si Gomora, guys. Nih, Spark Doll yang sering muncul di X. Nih 2012 bisa di scan juga pakai Light Sense, pakai Ginga Spark ya. Oke. Kita habis ini lanjut ke tahun yang jaraknya itu lumayan agak jauh dikit. Ya ini itu tahun Mebius, Ultraman Mebius masih tayang. Oke, kita lanjut. Oke, di sini aku ada Knuckles Seijin dari seriesnya Mebius yang movie Ultra Brother ya, yang lawan Yukiller Saurus tuh ya. Yukiller Saurus sekarang Sofubinya langka anjir, harganya sampai 1 juta lebih. Ini dia Mephilas Knuckles Seijin. Ini tuh 2006 tuh. Umurnya udah 20 tahun lebih nih berarti figur. Nih, Knuckles Seijin. Oke, sekarang kita mundur ke tahun yang jaraknya itu juga lumayan jauh, bisa dibilang sedikit jauh. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kalian tidak melihat apapun ya. Yap, di sini aku punya figur kecil Sofubi Golza tahun 2001. Ini figur udah umur 25. Dia 25 tahun. Oh, kecil, mini cibi-cibi ya, Golza. Waktu itu aku pengen beli ini waktu itu aku juga ada ya si Super Cov. Iya, Super Cov tapi hilang anjir. Sayang banget. Oke, kita lanjut lagi. Ini figurnya udah umur 40 tahun ya. Yang selanjutnya itu figur umur 40 tahun. Oke, kita lanjut ke figur yang umurnya 40 tahun. Kira-kira kondisinya gimana, oke? Coba kalian tebak, ini figurnya 40 tahun dan ya 40 tahun lebih kayaknya ya. Tebak ini dari series apa dulu ya. Coba kalian tebak dulu di komentar ya. Ini kira-kira figur apa? Oke, udah siap? 1, 2, 3. Twin Tail tahun 1984. Tuh, ini 1984 atau 1994 ya. Tapi kayaknya sih 1984 ya. 1984. Tuh, muka Twin Tail-nya pelengar banget anjir. Tuh, ini Bandai itu masih ini guys, detailnya tuh diperhatikan. Nggak kayak sekarang. Ini aku jujur-jujuran loh ya, kalau kataku ya. Ini tuh bisa dibalik gini ya si Twin Tail kepalanya. Nah, ini tuh yang jadi kayak
ini ya, kalau di series Mebius tuh aku liatnya tuh yang bisa nabrak-nabrak gini ya di dalam laut. Oke, mungkin kita habis ini lanjut lagi ke figur yang aku lupa buat tunjukin ya, atau figur Kamen Rider. Oke, lanjut. Oke, di sini aku lupa nunjukin lagi figur Ultraman 3 sama Ultraman Bah tahun 2016. Tuh, kondisinya udah kayak gini loh. 20 tahun umurnya. Ini 2016 ya, 2016 pas seriesnya Orb tayang. Tuh, ini tuh komponen dari Orb Specium Zepherion. Oke. Kita lanjut lagi ke figur Kamen Rider. Oke. Tadi kan si Revise udah ya, bareng Trigger. Di sini aku ada tahun 2019 2020 ya, X8 Zio X8 Armor ya. Ini Zio X8 Armor ini aku jujur suka banget ya sama figur ini, karena lihat tuh di right watch-nya tuh masih ada ukiran right watch-nya gitu. Ini kelihatan banget ya. Aduh, ngeblur lagi. Ini dia tahun 2016, itu tahun rilisnya Kamen Rider X8. Ini figurnya 2018 2019 ya. Ini ada ukiran right watch-nya si Zio. Ini X8 ya, right watch-nya X8 tuh. Ini tahun 2018 2019. Oke, kita lanjut lagi ke series sebelumnya. Oke, ini dia dua figur tahun 2017 yang bentar lagi umurnya 10 tahun nih. Di sini ada Build Rocket Panda dan juga Build Phoenix Robo. Tada. Tuh 2017 ya. Ini juga 2017 tuh. Nih kamera kadang-kadang buram, kadang-kadang enggak anjir. Nih, nah figurnya mana yang paling aku suka menurut Oke, kalian tebak ya. Yang mana yang aku paling suka di antara dua figur ini? Tebak. Di antara dua figur ini mana yang paling aku suka? Kalian tebak ya di komentar. Aku hitung 1, 2, 3. Oke. Jawabannya adalah Build Phoenix Robo. Tuh, tangannya nih aku putar-putar nih. Tangannya aku suka karena muter-muter. Terus kalau di sama Sofubi Ultraman tuh ya, ntar kita ambilin Ultraman dari series 2017 juga, yaitu JIT. Ini dia. Lebih kecil ya. Bandai. Ada-ada saja. Nah, loh bisa dicapit tangannya. Tuh. Bisa diangkat juga si JIT. Lehernya juga bisa deh kayaknya dicekek. Nggak bisa nih, terlalu tebel tangan robotnya. Bisanya tangannya doang ya. Tada. Tuh. Oke, kita lanjut. Ini figurnya juga lumayan lama, lumayan ada tuh anjir. Oke, ini dia Kamen Rider. Salah satu Kamen Rider villain favoritku sebelum Evolve ya. Villain Kamen Rider favoritku sebelum Evolve yaitu Eternal. Ini tuh 2010 ya. Umurnya berarti udah ini guys, bentar lagi umurnya 30 tahun nih figurnya. Enggak, bentar lagi umurnya 20 tahun ding. Sorry. Bentar lagi umurnya 20 tahun. Nih. Aish, burem banget. Ini dia kondisi figur yang bisa dibilang umurnya 16 tahun deh. Tada. Ini dia. Mungkin sekian dari saya untuk video review Sofubi. Itu nanti aku bisa nambah lagi ya koleksi Sofubi. Ya, jadi nanti aku bakal beli lagi Sofubi. Ya, nanti aku bakal fokus dulu ke series Ultraman yang aku suka sama Kamen Rider yang aku suka. Contohnya nanti aku kalau di Ultraman aku lebih fokusin dulu ke Ultraman Mebius ya. Ultraman Mebius. Jadi nanti itu ada Hunter Next Tsurugi,
Glozam, Deathstream, terus ada Empera, Mechazam, terus ya udah itu mungkin ya, sama Bogal, Ark Bogal, Saurus itu nanti aku terakhir aja ya untuk Saurus lagi, nanti itu si Saurus itu nanti aja terakhir ya, harganya fantastis banget. Terus Armored Mephilas juga ya. Terus kalau Kamen Rider nanti aku fokusin dulu ke Kamen Rider Z, Gav, sama Build. Terus nanti juga double decap juga. Jadi nanti tuh bakalan aku beli ya pakai duitku sendiri tentunya. Sofubi ini bakal aku beli pakai duitku, tabunganku. Ya, jadi butuh berapa kira-kira? Mungkin bisa sampai jutaan, puluhan juta buat ngumpulin koleksiku ini. Bahkan bisa sampai ratusan juta tentunya ya. Ya semoga aja aku diberi rezeki ya buat koleksi semua figur ini, karena jumlah Sofubi itu banyak banget. Itu juga bakalan aku koleksi, bakal ku rawat juga ya. Untuk figur terlangkahku ya untuk saat ini, kalau aku lihat-lihat di ini ya, toko-toko Oyen, toko oren, yang paling langka tuh nih ya, Reiga. Harganya tuh kemarin aku lihat itu 300 lebih, bahkan ada yang juga jual 400-an. Emang langka nih Reiga ya. Untung waktu itu aku beli ya. Terus nanti aku selain beli Sofubi juga bakal beli SHF. Ya, bakal rencananya sih gitu ya, SHF, DX itu nanti aku rencana beli Theo Crystal, Z Driver. Terus SHF itu mungkin nih new generation starnya si Ultraman X. Terus juga ini Ultraman Mebius juga SHF-nya. Nih di Softby Ultraman Mebius juga aku tentu juga bakal beli formnya Mebius Burning Brave, Mebius Night Brave, Night Brave ada ya. Terus ada Mebius Infinity, terus Phoenix ya, Mebius Phoenix Brave juga. Terus Mebius tahun 2006 juga ya, walaupun aku udah punya Mebius yang ini ya tahun 2013, aku juga bakal beli karena aku juga aku jujur fansnya Mebius, bisa dibilang gitu ya. Ini juga Temperor Seijin, terus Mephilas, God Seijin, banyak itu ya. Yapul juga, Imperializer juga, waduh, habis berapa nih kira-kira? Oke, see you next time, bye bye. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe buat ngelihat kelanjutan dari Sofubi Cook ke 5 tahun ke depan ya. Jadi nanti 5 tahun atau berapa tahun lagi, 4 tahun lagi, 3 tahun lagi mungkin ya, itu bakal aku tunjukin progres dari koleksi Sofubiku ya yang baru-baru. Mungkin nanti aku juga bakal lihat dulu kalau ada yang barang langka terus dijual murah nih ya, aku bakal langsung beli aja gitu ya. Soalnya jarang-jarang juga yang jualan barang langka dengan harga murah. Contohnya tuh kemarin aku nemu Armored Glozam, harganya itu 100.000 di toko oren. Itu juga bakal beli juga di ini ya, aplikasi yang bisa beli langsung lewat Jepang ya, nanti beli lewat situ. Soalnya di Jepang tuh mainan-mainan second gitu harganya murah-murah ya, lumayan murah-murah. Oke, mungkin sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.